Wayan Budayasa dan istrinya Imade dan Mihati terpaksa tinggal di bekas kandang ternak babi. Mereka sekeluarga tinggal di bekas kandang berukuran 2 kali 7,5 meter sejak 2019 silam. Sebelumnya mereka tinggal di rumah tidak jauh dari lokasi tersebut, namun bangunan lama rusak berat dan nyaris roboh. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Palu, Faiz Sengka. Faiz, rekan Ya, Faiz, silakan laporan Anda. terima kasih Alinda. Pemirsa Tribun, dapat saya laporkan Senin kemarin saya menyempatkan waktu melihat langsung kondisi salah satu warga kurang mampu di Desa Toruwe, Kecamatan Toruwe, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Di sana saya temukan hidup sepasang suami istri dalam keterbatasan. Mereka tinggal di bekas kandang babi. Pasutri di Parimo ini bertahan tanpa rumah yang layak. Sejak 5 tahun terakhir, mereka tinggal di tempat tak lazim untuk dihuni, yaitu bekas kandang ternak babi. Pemirsa, ini adalah potret kemiskinan ekstrim yang luput dari perhatian kita, khususnya pemerintah daerah. Bangunan kecil berdinding kayu, tanpa lantai semen, dan beratapkan seng tua, disebut oleh Wayan Budayasa dan istrinya adalah sebuah rumah bagi mereka. Luas rumah tersebut sekitar 2 meter kali 7,5 meter. Tapi ruang sempit itulah yang mereka bagi menjadi kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Sebelumnya mereka tinggal di rumah tak jauh dari tempat mereka bernaung sekarang, namun bangunan lama rusak berat dan nyaris roboh. Sehingga tak ada pilihan lain selain membersihkan kandang ternak milik sendiri dan menjadikannya sebagai hunian darurat. Pemirsa, hidup di bekas kandang ternak menanti janji dan yang datang hanya saat tahun politik. Saat saya berbincang dengan Wayan Budayasa bahwa dia mengaku kesulitan membangun rumah karena biaya yang cukup besar. Menurutnya, jika mencari nafkah untuk makan, dia mengaku masih bisa didapatkan dalam setiap hari. Tapi untuk membangun rumah, menurutnya itu akan sangat sulit dengan melihat harga bahan bangunan saat ini sangat cukup tinggi di daerah ini. Pemirsa, dapat diketahui Wayan kini tinggal di atas tanah miliknya sendiri seluas lebih dari 6 are. Namun, rumah yang ia tempati bukanlah rumah sungguhan. Ia menyulap bekas kandang ternak berukuran 2,7,5 meter menjadi tempat tinggal. Setiap blok kandang disekat jadi ruang tidur, ruang ganti, kamar mandi, sementara dapur dibangun di depan. Sebelum tinggal di sana, Wayan tinggal di rumah. Kehidupan tak pernah benar-benar mudah bagi Wayan. Tak terhitung beberapa kali Wayan memberikan data kepada aparat desa, komunitas, bahkan orang-orang yang datang saat tahun politik. Semuanya menjanjikan bantuan rumah, tapi sampai kini tak satu pun yang terrealisasi. Pemirsa, tahun 2015 dia pernah mendapat program bedah rumah, tapi pembangunannya hanya sampai pondasi saja. Setelah itu tidak ada kabarnya. Lebih menyakitkan lagi katanya ada orang yang mengaku tim sukses datang membawa harapan, meminta data, minta fotokopi KTP, dan janji akan bantu. Tapi seperti yang sudah-sudah, janji itu tak pernah kembali. Pemirsa, usia Bapak Wayan saat ini memang tidak muda lagi. Ia mengidap penyakit saraf terjepit, sehingga aktivitas dalam bekerja sangat terbatas. Sekarang ia hanya bisa bekerja ringan, menjadi buruh serabutan. Mulai dari menjemur padi, menggiling kelapa, atau membantu istrinya menganyam daun kelapa untuk tempat sesajian. Anyaman itu dijualnya mulai dari Rp8.800 sampai Rp4.500. Uangnya dipakai untuk membeli beras, lauk pauk, dan kebutuhan harian. Untungnya setiap menjual, pembeli selalu mengambil kerajinan yang mereka jual. Pemirsa, anak laki-laki dari Bapak Wayan ini juga bekerja sebagai buruh.
buruh serabutan yang juga setiap harinya membantu keluarga untuk kehidupan mereka. Dulu keluarga ini pernah mendapat bantuan sembako, tapi sudah 2 tahun terakhir mereka tidak lagi terdata. Namun terbaru saya dapatkan informasi bahwa Bapak Wayan sudah menerima bantuan dari kelurahan, dari pemerintah desa sekitar Rp400.000 per triwulannya. Pemirsa, setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak Wayan, menurutnya rumah itu bukan soal besar atau bagusnya. Ia hanya ingin tempat yang layak, bukan bekas kandang, bukan rumah lapuk yang hampir roboh. Di balik tembok kayu bekas kandang itu, memang tersimpan kehidupan yang diam-diam yang terus berjuang. Bukan hanya soal kemiskinan, tapi tentang janji yang selalu datang, tapi tak pernah tinggal. Pemirsa, di Torue, di Kabupaten Parigi Motong, Wayan Budayasa masih bertahan, masih menanti rumah yang benar-benar ia sebut rumah, dan menunggu perhatian dari pemerintah setempat, khususnya Pemda Kabupaten Parigi Motong. Demikian, Alinda. Baik, terima kasih untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk informasi selengkapnya mengenai hal ini, wartawan kami telah menghimpun wawancara dari pihak terkait. Berikut laporannya untuk Anda. Ibu, ini lokasinya siapa ini, Bu? Ini lokasi sendiri. Sudah lama Ibu tinggal di sini? Sudah lama. Sejak tahun berapa? Sudah berapa ya sini? Tapi ini 95 lah taruh. Oh iya. Kenapa ini Ibu tinggal di bekas apa ini, Bu? Di bekas kandang babi. Kandang babi. Iya. Kenapa Ibu betah sekali tinggal di sini? Mau bagaimana lagi keadaan? Ini Bu ya. Selain itu tidak ada bantuan dari pemerintah untuk bangunan rumahnya? Tidak pernah ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.